Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kewarasan, kerahmatan, dan juga yang lebih utama lagi kita masih ditetapkan di dalam keimanan. Kita hidup sekali diberikan hidayah oleh Allah. Kita hidup sekali dijadikan oleh Allah, dijadikan orang iman. Berarti kita semuanya di sini adalah calon-calon ahli surga. Karena kita mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, hidup sekali diberikan keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada nabi-nabinya Allah, iman kepada kitab-kitab suci dari Allah. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, keimanan ini tidak diberikan oleh Allah sembarang orang. Keimanan ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bapak-bapak, ibu sekalian, kita di sini adalah kekasihnya Allah. Allah sudah memberikan banyak sekali kenikmatan, rezeki, rahmatan, dan banyak sekali. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu sekalian mau mencoba menghitung-hitung nikmat yang aku berikan, maka kamu sekalian la tuhsuha, niscaya tidak akan bisa menghitung. Karena terlalu banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Itu berarti menunjukkan Allah itu cinta kepada kita. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus taat kepada Allah, taat kepada utusannya Allah. Itulah sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Taat kepada Allah, Allah bagaimana caranya? Allah tidak bisa kita lihat, Allah tidak bisa kita ajak komunikasi, Allah tidak bisa kita ajak konsultasi. Karena Allah itu adalah gaib, tidak ada yang bisa mengetahui wujud aslinya Allah. Tapi nanti kalau kita masuk surga, kita akan bisa melihat Allah langsung melalui selendang keagungan. Jadi tidak bisa melihat wujud langsung, tapi melalui selendang keagungan. Kalau mau lihat langsung, pasti kita tidak akan kuat. Termasuk Nabi Musa sendiri yang ingin tahu langsung bagaimana wujud aslinya Allah. Begitu ditunjukkan langsung, Nabi Musa pingsan, tidak kuat. Karena Allah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yumit
biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan bercengkrama kepada Allah. Kita akan mendengarkan firman-firman Allah, nasihat dari Allah. Nabi Muhammad sendiri sudah diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan umatnya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hei orang-orang beriman, ingat. Hei, katakanlah ke Muhammad, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah ke Muhammad, sesungguhnya peringatan itu adalah akan bermanfaat bagi orang beriman. Jadi Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mengingatkan kepada umatnya, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Termasuk peringatan-peringatan itu sudah Allah tuliskan melalui kitab-kitab suci-Nya Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, sebagai realisasi praktek teori yang ada dalam Al-Quran, itu ada dalam Al-Hadis atau Sunnah Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah sudah menurunkan kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah Rasul. Allah sudah menurunkan beberapa nabi-nabi. Ada 25 nabi. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sebagai Khatamun Nabiyyin, penutup beberapa nabi. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada orang atau mengaku-ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, itu berarti dusta. Itu namanya hoax. Kita nggak usah percaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita ini bisa taat kepada Allah? Bagaimana kita bisa tahu perintah Allah? Bagaimana tahu larangannya Allah? Kemudian cerita-cerita Allah. Mari kita buka kitab kita masing-masing, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah, kitab suci Allah, kitab suci umat Islam, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran itu adalah kitab Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, kitab suci Al-Quran ini berlaku sepanjang masa. Meskipun sudah ditinggal wafat oleh Nabi, tapi kita tetap harus bisa mengamalkan apa isi kandungan kitab suci Al-Quran. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita jauhi, ceritanya kita yakini. Bapak-Ibu sekalian, di sini saya mengajak untuk mari kita koreksi diri. Khasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri kamu sekalian sebelum kamu sekalian dikoreksi oleh Allah. Jangan sampai kita ini bilang kepada Allah kalau kita belum mendapatkan peringatan dari Allah. Allah sudah banyak memberikan peringatan-peringatan melalui firman-firman Allah, yaitu ada dalam kitab suci Al-Quran, dan juga melalui sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam Al-Hadis. Di sini saya mengajak untuk kita membuka Al-Qur'annya. Karena Al-Qur'an ini adalah bahasa Arab. Kalau kita sebagai orang Indonesia tidak mengkajinya, tidak tahu maknanya, maka Al-Qur'an ini hanya tinggal bacanya saja. Tapi kalau kita bisa tahu maknanya, bisa tahu isinya, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Kita bisa mengerjakan perintahnya, kita bisa menjauhi larangannya, kita bisa mempercayai ceritanya, kita ambil hikmahnya untuk jadikan
landasan dalam kita hidup dalam dunia. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita hidup ini sudah berapa, tinggal berapa. Mati datangnya sewaktu-waktu. Kita memang tahu umur kita sekarang. Kita sudah memasuki tahun 2021. Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah, bisa menghirup udara lagi, bisa diberikan kesempatan untuk bisa takarub ilallah, beribadah kepada Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu umur kita tinggal berapa. Kita sudah tahu umur kita sekarang ini, tapi kita tidak tahu umur kita tinggal berapa. Apakah tinggal 1 hari lagi, apakah tinggal 1 minggu lagi, atau sebulan lagi, setahun lagi, kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, karena mati kita datangnya sewaktu-waktu, mari kita hati-hati dalam hidup dalam dunia ini. Jangan sampai kita ini mati sewaktu-waktu, masih banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali dosa-dosa yang masih melekat dalam diri kita. Maka dari itu, sebagai orang iman, salah satu yang bisa menghapus dosa adalah tolabul ilmi. Dengan menuntut ilmu itu kita akan sedikit demi sedikit pahalanya nambah, sedikit demi sedikit dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man salaka torikon yaltamisu apa lupa saya. Barang siapa yang berjalan niatnya adalah mencari ilmu, maka sahalallah lahu fil jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Bapak Ibu sekalian, di sini kami sekedar menyampaikan pengajian Al-Quran sesuai dengan kajian saya waktu dalam pengajian majelis taklim. Di situ kewajiban setelah kita mengaji adalah menyampaikan sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104, wal takun minkum ummatu yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah kamu sekalian umat yang mengajak kebaikan. Bagaimana mengajak kebaikan itu adalah perintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Demikian itulah orang-orang yang beruntung. Artinya kalau kita bisa mengerjakan, kita akan menjadi orang yang beruntung. Kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan pengampunan dari Allah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita kaji Al-Qur'annya. Kita buka surat Al-Baqarah surat Al-Fatihah. Tadi sudah kita baca, sekarang kita baca lagi. Loh, kok dibaca berulang-ulang? Gak apa-apa ya, karena kita niatnya adalah ibadah. Al-Quran ini kalau kita baca berulang-ulang, ya begitu kita baca ulang lagi dapat pahala lagi. Kalau baca Al-Quran itu Allah memberikan pahala, satu hurufnya dapatkan 10 kebaikan. La qulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, alif harfun satu huruf, walamun dan lam harfun satu huruf, wa mimun dan mim harfun satu huruf. Berarti alif lam mim itu ada 3 huruf. 3 huruf. Nah, berarti 3 kali 10 dapatkan 30 kebaikan. Belum lagi dapatkan rahmat Allah, yaitu khairum minad dunya wa ma fiha. Atqatun wa rohatun fisabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Sebagi-bagian atau seserian fisabilillah dalam urusan agamanya Allah, termasuk pada pagi hari ini kita luangkan waktu
bangsa setengah jam sampai 1 jam, bangsa 10 menit sampai 15 menit untuk urusan sabilillah. Itu pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Baiklah, itu lebih barakahnya kita buka Al-Quran kita masing-masing. Kita baca surat Al-Fatihah, berikut kita makna dan keterangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu tadi bacaannya. Nah, sekarang kita belajar memaknai Al-Quran. Kita kasih maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang dirancang. Kenapa kita minta lindung kepada Allah? Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirancang, karena setan itu adalah musuh kita. Musuh kita yang tidak tampak. Itu namanya setan yang terdiri dari jin bangsa makhluk Allah yang tidak kelihatan, yang dia tidak mati mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang. Ya, berarti dia sudah berpengalaman dari generasi ke generasi, dari generasi Nabi, dari generasi sahabat, dari generasi pengikutnya sahabat, termasuk ulama-ulama solehin, mubalikin, ustadz atau istilah Jawanya kiai-kiai. Dia sudah berpengalaman dalam menggoda. Banyak para sahabat yang gagal masuk surga karena sudah terpengaruh oleh setan. Banyak golongan dari ulama yang terpengaruh oleh setan. Banyak dari golongannya orang-orang yang diberikan ilmu yang juga ada yang terpengaruh. Ya, termasuk Nabi Adam sendiri itu juga turun ke langit dunia itu karena sudah terpengaruh oleh iblis, ya, yang sudah menggoda Nabi Adam untuk makan buah kuldi, sehingga Nabi Adam dan istrinya Hawa turun ke dunia. Ya, tapi Nabi Adam tidak putus asa, dia mau bertobat, kemudian beribadah ngikutin peraturan Allah sampai akhir hayatnya. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan Nabi Adam itu hajinya itu 1000 kali. Hajinya 1000 kali dengan jalan kaki mulai dari India ke kota suci Mekah dan Madinah. Nah, itu Bapak-Ibu sekalian, termasuk kita, kalau kita mempunyai dosa kemudian kita mau bertobat kepada Allah, meskipun dosanya setinggi langit, sebesar gunung, tapi kalau mau bertobat Allah akan mengampuni. Jadi kalau kita nggak mau bertobat, siapapun kita ya, tetap akan tidak bisa dihapus dosanya, dan nanti di akhir akan diminta pertanggungjawaban. Makanya kita minta lindung dari
godaan setan yang diranjang. Nah, setan ini adalah musuh yang tidak kelihatan. Dia bisa masuk melalui darah manusia sehingga dia bisa masuk ke dalam hati manusia, kemudian menggoda kita supaya kita tidak bisa taat Allah dan utusannya Allah. Menggoda kita supaya kita banyak melakukan kemaksiatan dan menentang agama Allah. Tapi juga ada setan yang nampak. Setan tampak itu adalah manusia. Manusia yang mengajak untuk kemaksiatan itu adalah setan. Setan yang nampak. Kita harus nantiasa hati-hati. Ya, kita tetap jaga keimanan kita masing-masing supaya keimanan kita ini tetap dalam hati kita sampai akhir hayat kita masing-masing. Kita berusaha untuk mati husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah, maksudnya segala sesuatu yang ada di atas langit dan segala sesuatu yang ada di dalam bumi, semuanya yang ada di atas langit dan yang ada di dalam bumi, yang menciptakan adalah Allah. Allah pencipta tunggal, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah menciptakan langit sampai lapis 7 beserta isinya, ada bulan, ada beberapa bintang bertaburan yang tidak bisa dihitung, ada matahari, ada planet sampai planet Pluto, ya. Itu semua yang menciptakan adalah Allah. Yang ada dalam bumi termasuk semut, termasuk nyamuk, ya, termasuk yang lebih kecil lagi virus, ya, termasuk ya virus COVID-19 ini, ya, itu adalah ciptaannya Allah. Jadi kalau kita ingin sehat, ingin selamat, kita harus minta kepada Allah supaya kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Kenapa? Termasuk virus COVID-19 ini adalah makhluk Allah, mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Kelebihannya dia bisa cepat nyebar ke paru-paru kita, nyerang ke paru-paru kita. Kelemahannya dia gampang mati. Gampang matinya dan kena apa? Ya kena salah satunya kena sabun, kena antiseptik, kena air panas, ya, termasuk dengan cara berjemur atau minum air hangat, ya, minum air hangat. Itu salah satu untuk bisa membunuh virus COVID-19. Termasuk manusia, kalau kita lihat mulai dari Sabang sampai Merauke sampai dunia itu antara satu dan yang lain tidak sama. Banyak sekali bermiliar-miliar jutaan manusia, miliaran manusia, triliunan manusia yang ada dalam bumi, tapi ya tidak ada yang sama, satu pun nggak ada yang sama, mirip-mirip ada, tapi uluk sama plek itu nggak ada. Ada bedanya macam-macam, ada yang dari kulitnya, ada yang dari giginya, ada dari rambutnya, ada dari hidungnya, ada dari matanya, macam-macam. Tidak sama. Yang bikin tidak sama itu siapa? Allah. Itulah kemuliaan Allah, itulah kehebatan Allah. Walillahil asmaul husna. Allah mempunyai 99 nama. Salah satunya adalah Khaliq, ya, yang maha menciptakan. Jangan kita ini menciptakan yang besar-besar. Kita coba menciptakan nyamuk aja kita agak kesulitan. Tapi kita lihat nyamuk itu banyak. Tapi juga ada hikmahnya. Samping ya nyamuk itu menggigit kita kalau tidur, tapi juga dengan nyamuk banyak orang yang diberikan rezeki oleh Allah. Banyak pabrik-pabrik obat nyamuk, ya, di situ membutuhkan karyawan banyak. Ini salah satu Allah memberikan rezeki dengan menciptakan
nyamuk. Karena Allah itu Khaliqu, yang maha menciptakan. Semua makhluk yang ada di atas langit maupun yang ada dalam bumi, baik makhluk hidup maupun makhluk yang mati yang tidak bergerak, ya, termasuk makhluk yang tidak bergerak ya gunung, langit. Ya, seperti kita lihat langit, ya. Langit itu segitu luasnya, tapi kita lihat satu tiang pun nggak ada. Tapi kita lihat bangunan manusia yang katakan ada berapa luasnya gitu, atau 10 meter persegi, itu tiangnya banyak. Apalagi kalau sampai 1 kilo. Ya, itu banyak sekali tiangnya. Kita lihat jembatan tol itu panjang itu, tiangnya banyak sekali di bawah. Padahal lebarnya segitu, panjangnya ya cuma segitu. Tapi kalau langit ini mulai dari ujung barat sampai ujung timur, itu nggak ada tiangnya. Siapa yang menciptakan? Adalah Allah. Termasuk lautan. Lautan begitu dalamnya itu yang menciptakan siapa? Adalah Allah. Lautan yang segitu dalamnya. Kalau kita pikir-pikir siapa yang garuk, ya, siapa yang nyangkul, ya. Kemudian di dalamnya ada ikan-ikan. Siapa yang ngasih ikan? Ikannya diambil terus oleh manusia juga masih nggak habis-habis. Itu adalah yang menciptakan semua itu adalah Allah. Makanya Bismillah, dengan nama Allah. Semua itu wujud karena ada dengan izin Allah, dengan izin nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Maha Pengasih ini maksudnya adalah tidak peduli itu orang yang tidak beriman ataupun orang yang beriman, itu semua dikasihi oleh Allah di dunia. Orang iman dikasihi oleh Allah, orang tidak beriman juga dikasihi oleh Allah. Buktinya apa? Ya buktinya dia hidup di dalam dunia. Buktinya dia bisa makan, bisa menghirup udara segar, bisa menikmati kehidupan di dunia, menikmati keindahan ciptanya Allah. Itulah yang namanya Allah Maha Pengasih. Tidak pilih kasih. Maha Pengasih, tidak pilih kasih. Kalau Allah pilih kasih ya hanya diberikan orang iman. Tapi Allah nggak begitu. Allah tidak pilih kasih. Semuanya dikasih di dunia. Itu maksud dari kalimat Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Sedangkan Ar-Rahim, Maha Penyayang, ini hanya khusus diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman, yaitu nanti kalau menghadap kepada Allah akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah, yaitu di dalam surga. Sedangkan orang yang tidak beriman akan mendapatkan tempat yang sesuai dengan ketidakimanannya, yaitu di dalam neraka. Kalau kita sampai masuk dalam neraka, naudzubillah minalik, malaikat Malik yang penjaga neraka itu kaget loh. Kamu kok bisa nyampe ke sini? Apakah tidak ada orang yang menakut-nakuti pada waktu hidup di dunia? Apakah kamu tidak membuka kitab-kitab suci Allah yang sudah diturunkan oleh Allah ya, dalam dunia, yaitu Al-Quran dan Sunnah? Oh, berarti kamu hanya ngurusin dunia melulu ini. Buktinya apa? Buktinya baca Quran aja nggak bisa. Buktinya Qurannya ya masih mulus, masih bersih. Nah, Quran cuman hanya dipajang-pajang aja. Nah, itu bukannya Quran itu menunjukkan kepada kita di surga. Quran nggak bisa menunjukkan apa-apa. Malah Quran itu akan nanti di hari kiamat akan menyeret kita masuk dalam neraka. Kenapa? Al-Quranus syafi'un musyafa'un wa maghfilun musaddaqun. Man ja'alahu amamahu qadawil jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Quran itu syafi'un musyafa'un. Syafi'un bisa memberikan syafaat, musyafa'un, dan memang
diberikan mandat oleh Allah untuk memberikan syafaat di akhirat. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran di depannya, maka qadahu ilal jannah. Quran tersebut akan menuntun kita masuk dalam surga. Kita akan ditunjukkan masuk dalam surga, sehingga kita bisa masuk dalam surga. Man ja'alahu khalfahu. Barang siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, artinya Quran nggak pernah dibuka, Qurannya mulus terus, bersih terus. Ya, bersih terus itu menandakan bahwasanya Quran nggak pernah buka sama sekali. Tempatnya dari dulu sampai sekarang ya tetap di situ, nggak berubah-berubah. Ya. Nggak pernah berganti posisi. Ya, berarti Quran itu nggak pernah dibuka, nggak pernah diapa-apain. Qurannya juga masih bersih, nggak kusut, nggak. Kalau sering dibuka, sering dipegang tangan, otomatis keringet tangan sedikit demi sedikit nempel di Quran, akhirnya ya kelihatan kusut, kelihatan jelek. Meskipun kelihatan kusut, kelihatannya lusuh, kelihatan jelek, kelihatannya kulit warnanya berubah, gelap, ya, tapi terang di hati. Artinya Quran itu bisa menunjukkan kita, bisa menunjukkan secara jelas jalan menuju surga itu bagaimana caranya. Bisa menunjukkan halal dan haram, dosa dan pahala, surga dan neraka, ya, mahram dan bukan mahram. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau memang Al-Quran mengatakan salah, ya kita mengatakan salah. Kalau memang Quran mengatakan benar, kita mengatakan benar. Kalau Al-Quran mengatakan putih, kita mengatakan putih sebagai orang iman. Meskipun semua orang pada umumnya mengatakan hitam. Wah, itu hitam. Tapi karena Allah mengatakan itu putih, kita sebagai orang iman harus mengatakan putih. Kenapa? Itulah orang yang iman pada Allah, ngikutin petunjuk dari Allah. Demikian juga dalam kita beribadah, apa yang diajarkan oleh Allah ya kita ikutin. Adapun yang lain-lainnya ya maaf ya kita nggak bisa mengikutin, karena memang tidak ada petunjuk, tidak ada dalil yang menjelaskan ibadah seperti itu. Dalam hadis riwayat Tabrani dijelaskan, inna hadzal Qur'an tarafahu biyadillah wa tarafahu biaidikum fatamasaku fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada. Dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi bersabda, sesungguhnya ini Quran tarafahu, ujungnya Quran biyadillah, di tangan Allah. Wa tarafahu, dan ujungnya Quran yang satunya biaidikum, di tangan kamu sekalian. Di Al-Quran itu ada dua ujung yang satunya di tangan kita, yang ujung yang di sini di tangan Allah. Fatamasaku bihi, maka berpegang teguhlah kamu sekalian bihi, dengan Quran. Karena nggak mungkin Allah itu menyesatkan kita. Allah, petunjuk yang benar adalah petunjuk dari Allah, petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Fa innakum lan tadillu wa lan tuhliku ba'dahu abada. Sungguh kamu sekalian tidak akan sesat dan tidak akan rusak ba'dahu, sesudahnya Al-Quran, abadan selama-lamanya. Artinya benar terus selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Berarti Bapak sekalian, kalau kita buka Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, berarti sama dengan kita langsung kepada Allah. Kita berkomunikasi langsung kepada Allah. Allah memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Melalui siapa? Kalau zaman dulu ya melalui para nabi, melalui para sahabat, pengikut-pengikut sahabat. Kalau sekarang ya para ulama, para ustadz, para mubalek, para kiai, ya, semuanya itu adalah para penyampai agama Allah. Termasuk Nabi sendiri adalah para penyampai agama Allah. Adapun yang memberikan kefahaman adalah Allah. Nabi
sendiri juga sudah bersabda, ana qasim wallahu yu'ti. Aku Nabi qasim yang memberi. Wallahu adapun Allah yu'ti yang ana qasim, ya, aku Nabi qasim yang membagi. Wallahu yu'ti adapun Allah yang memberi. Artinya Nabi ya, termasuk para ulama, para ustadz, para orang-orang yang diberikan ilmu adalah orang yang membagi tentang agama, membagi tentang ilmu, peraturan-peraturan agama Allah, larangan-larangan, cerita-cerita dari Allah dan utusannya Allah. Tapi wallahu yu'ti, ada Allah yang memberi. Yang memberi kefahaman bukan kita, tapi adalah Allah. Kita yang membagi ini mendapatkan rahmat dari Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi yang menuhani alamin, seluruh alam. Tuhan seluruh alam adalah Allah. Kalau ada orang menganggap benda mati sebagai Allah, buktinya dia minta kepada benda mati tersebut, Allah murka. Berarti Allah disamakan dengan benda mati, termasuk syirik ya. Orangnya namanya musyrik. Syirik itu kelakuannya, musyrik adalah orang yang mengerjakannya. Tidak ada dosa yang lebih besar ya, yang bisa membandingi ya. Yang nomor satu adalah syirik ya. Dosa yang paling nomor wahid, yang utama adalah syirik. Maka dari itu ya kita jangan sampai minta selain kepada Allah, atau percaya pada jimat-jimat ya. Percaya pada kuburan keramat ya. Minta kepada mbah-mbah kita yang ada di kuburan, nah, itu termasuk menyekutukan Allah. Allah disamakan dengan orang mati. Allah disamakan dengan pohon beringin ya. Allah disamakan dengan sumur-sumur tua ya, atau rumah-rumah tua, atau kuburan-kuburan tua ya, itu termasuk syirik. Jangan sampai kita kerjakan. Kita minta kepada Allah. Kalau minta sesuatu minta kepada Allah. Caranya ya kita berbanyak ibadah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah padaku dengan cara sabar dan sholat. Segala puji bagi Allah. Allah mempunyai banyak sekali nama-nama yang besar. Ada 99 nama yang terkenal dengan Asmaul Husna. Kalau kita berdoa ya kita harus memuji Allah dulu ya, memuji Allah dulu secara ucapan, perbuatannya kita taat kepadanya, menjauhi larangannya, percaya pada firman-Nya. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Maha Pengasih, itu Allah tidak pilih kasih untuk memberikan kasih sayangnya. Tidak pilih kasih, hanya orang beriman saja yang diberi, atau yang hanya orang yang tak Allah saja yang diberi, orang yang di luar itu tidak diberi. Enggak, Allah Maha Pengasih. Ini maksudnya itu sifat Allah Ar-Rahman ini di dunia. Ar-Rahim Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang ini hanya orang-orang yang beriman yang dikasihi oleh Allah, yaitu nanti akan diberikan tempat yang layak sesuai dengan janji Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'llaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Barang siapa yang taat Allah dan utusannya Allah, yudkhilhu jannah, Allah masukkan dalam surga. Sedangkan orang yang tidak beriman akan diberikan tempat yang layak, yaitu di dalam neraka. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa lanjutannya ayat 14. Wa may ya'silaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Barang siapa yang menentang Allah dan utusannya Allah,
melanggar batas-batas peraturan Allah, ya, dan kesannya Allah, ya, yudakhilhu naro, Allah masukkan dalam neraka. Nah, ini banyak sudah ada dalilnya. Jadi kalau kita nggak beriman ya siap-siap kita akan mendapatkan adab dari Allah. Maliki yaumiddin, yang merajai pada hari agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, besok pada hari kiamat yang maha merajai adalah Allah. Yang hidup cuman Allah. Bahkan malaikat yang meniup trompet sendiri itu juga akan mati. Setelah meniup trompet mati. Sampai Allah akhirnya saking marahnya kepada orang-orang yang syirik, pada setelah mati semuanya, langit dihancurkan, bumi semua makhluk dimatikan, semuanya dihancurkan. Allah berfirman, wahai, mana ini yang katanya yang bisa menghidupkan dan mematikan? Mana katanya yang diminta-minta untuk supaya mendapatkan rezeki, mendapatkan berkah? Mana ini orang-orang? Mana patung-patung? Mana ini pohon-pohon kerik yang dikeramatkan? Mana ini? Allah maha merajai, tidak ada, semua sudah mati semuanya. Yang dikatakan ada Tuhan lagi, mana ini ada Tuhan lagi nih? Mana Tuhan Tuhan air, mana Tuhan padi, mana Tuhan apa? Mana nih yang katanya ada Tuhan lagi? Nggak ada, semua mati. Kalau namanya Tuhan nggak ada yang mati. Kalau Tuhannya dua ya berarti ada dua selain Allah yang hidup nanti setelah hari kiamat. Tapi semuanya mati semuanya. Itu berarti bukan Tuhan, mana manusia ataupun benda mati. Makanya Allah marah besar pada orang yang mensekutukan kepada Allah. Hari agama, hari kiamat, ya kan? Termasuk hari kebangkitan, itu hari agama juga, hari hisaban. Allah juga merajai apakah si A ini masukkan dalam surga atau masuk dalam neraka, itu wewenang Allah mutlak, tidak ada yang bisa menggugat karena Allah maha merajai. Nah, kita berharap mudah-mudahan Allah nanti salah memasukkan. Harusnya si A, ternyata si C yang masuk. Oh salah alamat, oh salah ini wajahnya mirip, oh ini namanya sama. Nggak bisa, ya, jangan disamakan dengan manusia. Ada yang salah, ada salah tulis atau human error. Kalau manusia ada human error, tapi kalau Allah tidak ada yang salah sama sekali. Bahkan Allah itu mengetahui sebelum kita melakukan. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya 1000 tahun, Allah sudah menulis qadar kita, kehidupan kita, rezekinya, jodohnya, matinya juga nggak tahu. Itu sudah ditulis semuanya, Allah yang tahu. Dan manusia berhati-hati, berusaha untuk bagaimana supaya bisa husnul khotimah. Mati itu ada macam-macam, ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Kalau bahasa Jawanya ada mati mulya, ada mati matyo, ada mati nisto. Mati mulia itu mati mulia, mati dalam urusan sabilillah, mati disaksikan sebagai orang iman yang taat Allah dan utusannya Allah. Itu namanya mati mulia. Mati matyo, mati biasa, artinya orang-orang yang biasa-biasa saja, ya tidak berbuat macam-macam, tidak ya berusaha jadi orang yang baik, ya tapi ya biasa-biasa aja matinya, mati biasa, ya, karena sudah usia atau karena sudah ya, memang sudah banyak sekali, sudah lama sakit, ya, udah dia mati, ya itu mati biasa. Ada mati nisto, ya. Mati nista itu mati dalam pelanggaran, kemaksiatan. Dalam bahasa Arabnya ya mati husnul khotimah, sebaik-baiknya mati, sebaik-baiknya penutup. Kebalikannya su'ul khotimah.
Bapak Ibu sekalian, yang dilihat adalah akhirnya. Meskipun kita sudah 50 tahun beribadah, kemudian akhirnya kita disaksikan sebagai orang yang tidak beriman, maka yang dilihat itu yang akhirnya. Kita tidak bisa masuk dalam surga. Sebaliknya kalau begitu, ada orang yang 50 tahun umpamanya dia maksiat, kemudian menjelang akhir hayatnya 3 hari dia sudah beriman, bertobat jadi orang iman, saksikan sebagai orang iman, ya masuk ke surga. Yang dilihat adalah yang akhirnya, bukan dari lamanya, tapi akhirnya. Tapi kalau sudah lama kemudian akhirnya baik, ya derajatnya semakin tinggi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka padamu ya Allah na'budu menyembah aku, wa iyyaka dan padamu ya Allah nasta'inu minta pertolongan aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 4 ini adalah kalimat pujian, memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Itu ayat pujian. Sedangkan ayat 5 sampai 7 itu adalah ayat yang isinya doa. Kalau yang atas itu untuk Allah, yang di bawah ini adalah untuk kita, untuk hamba Allah. Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah ini adalah termasuk doa. Karena di dalam Al-Fatihah ini ada ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah aku minta lindung. Padamu ya Allah aku menyembah, dan padamu ya Allah aku minta pertolongan. Jadi ada pelaut cerita Bapak sekalian, wah dia kena badai besar, ombak itu sudah di atas kapal, sudah alamat sudah nggak ada, umur sudah tenggelam. Di situ ada yang ada yang nangis, ada yang ingat Allah, macam-macam lah, takut mati. Nah kemudian si pelaut itu ingat kepada kami, ditelepon, manggilnya bagaimana saya doanya nah, kamu doamu sama apa ya? Wah, ya kalau memang kamu nggak bisa doa panjang-panjang, ya doa Al-Fatihah aja sudah cukup itu. Kamu berdoa baca Al-Fatihah dengan khusyuk, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Udah gitu aja. Ya udah dia tuh baca Al-Fatihah, ya namanya orang takut mati, ombak sudah di atas kapal goyang kanan goyang kiri mau tenggelam. Bukan cuman ombak saja, ombak dan badai, angin. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Ya, setelah agak lama dia telepon saya, alhamdulillah sudah selamat. Alhamdulillah. Itu semua adalah Allah, karena Allah. Yang menyelamatkan adalah Allah. Jadi Bapak sekalian, ada masalah ya kalau kita nggak hafal doa panjang-panjang, ya, baca Al-Fatihah ini dengan khusyuk, ya, dengan tawaduk, ya, dengan pelan-pelan dihayati, diresapi, ya, benar-benar memohon kepada Allah. Meskipun kita tidak minta supaya ini diselamatkan ya Allah secara detail, meskipun kita tidak minta secara detail kepada Allah, hanya dengan baca ini Allah sudah tahu maksud kita. Maksud dalam hati kita minta apa itu Allah sudah tahu. Tapi ingat Bapak sekali, namanya doa itu ya pasti dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan langsung ya ditunda. Kalau nggak ditunda ya nanti di akhirat akan diganti yang lebih baik. Jadi semua doanya manusia, termasuk orang iman maupun orang yang tidak beriman, itu akan dikabulkan oleh Allah. Cuman bedanya kalau orang iman ya, dikabulkan ini ya, mendapatkan rahmat. Tapi kalau yang tidak beriman dikabulkan ini supaya dia bisa bertobat kepada Allah, kembali lagi menjadi orang iman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita beriman ya, termasuk ada kena COVID, Allah menurunkan COVID itu
ada dua. Satu itu menjadi apa namanya, sentilan ya, peringatan. Yang kedua menjadi cobaan. Kalau kita tidak beriman, kita jangan bilang cobaan, aduh saya dicoba oleh Allah, saya kena COVID. Sebetulnya itu bukan dicoba oleh Allah, kita ini disentil. Disentil itu diselentik rasnya. Ya, buat kita nakal sama orang tua, kita tinggal selentik, tus ya 2 kali. Jangan nakal ya kan. Maksudnya supaya ingat kembali. Tapi kalau yang beriman, itu namanya cobaan. Sama-sama diberikan COVID. Kalau orang iman namanya cobaan. Kalau dia bersabar, dosa-dosanya rontok seperti daun yang kering, ya, berarti sama dengan pencucian dosa, penghapus dosa dengan adanya COVID. Asal kita mau bersabar. Tapi kalau orang yang beriman, itu namanya sentilan. Sentilun ya. Kalau masih seperti itu, kalau sampai ajal pati datang, ya udah nggak ada sentilan lagi, sudah adab. Kalau di akhirat itu sudah adab, minta kembali lagi di dunia sudah nggak bisa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, umur kita ini cuma 1, tidak 2. Kalau 2 kita enak. Ya sekarang kita foya-foya dulu, happy dulu. Ya, malam tahun baru, ayo kita rayakan dengan joget-joget, minum-minum yang memabukkan, sampai teler. Ya, akhirnya sampai mati. Gak masalah, bangkit lagi, masih ada 1 lagi. Yang 1 ini kita beribadah kepada Allah. Ya kalau kita tahu, kalau kita punya umur 2 enak, umur kita 1, tidak 2. Ibarat kita di hutan, kita menghadapi seekor harimau. Kita mbak senapan, ternyata isi senapan kita isinya cuma 1. Nah kalau kita ini nggak hati-hati cara menembaknya, atau dardor, boros peluru, kalau sampai luput singanya, maka singa itu akan menerkam kita. Karena singanya lagi cari makan, kelaparan. Sudah 2 hari nggak makan, tiba-tiba kita masuk hutan, badan kita gendut, wah ini enak ini. Mau nerkam, nah, kita sudah siap. Kalau kita hati-hati, kita siap nembaknya bagaimana supaya pas di jantungnya atau di otaknya, kepalanya, langsung mati. Tapi kalau kita tembak asal-asalan, kalau kena ekornya ya bukannya tambah mati atau takut, malah nerekam ya. Harimau itu nggak bisa ditahan kecuali kalau dia sudah mati. Nah, demikian kan kalau kita hidup di dunia nyawa 1, kalau kita gagal mati dinyatakan tidak bisa menetapi agama Allah, ya udah gagal berarti kita ini. Meskipun kehidupan kita ini sudah sukses, jadi orang kaya, jadi orang konglomerat, hartanya banyak, tapi kalau kita mati tidak dalam menetapi agama Allah, ya kita nggak bisa masuk dalam surga. Jadi kesuksesan dunia itu ya, bukan berarti nanti kalau mati masuk surga, atau kegagalan di dunia itu bukan berarti kalau kita mati masuk dalam neraka, juga tidak. Jadi yang menentukan hidup kita nanti masuk surga ataupun mendapatkan neraka itu adalah amal ibadah kita waktu di dunia. Makanya dari itu Bapak sekalian, kita jangan sampai lupa kepada Allah. Kita senantiasa mengharap pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku menyembah padamu ya Allah, dan aku juga minta pertolongan kepadamu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdina, tunjukkanlah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus.
Bapak Ibu sekalian, kita semua umat Islam minta petunjuk jalan yang lurus. Tetapi terkadang yang ditunjukkan itu tidak semua. Kadang hanya beberapa orang saja yang ditunjukkan ke dalam jalan yang lurus. Sementara yang lain-lainnya sudah sama-sama berdoa siang pagi malam, tapi oleh Allah masih belum ditunjukkan ke dalam jalan yang lurus. Buktinya apa? Ya buktinya beribadahnya. Kalau kita lihat yang sudah kita kaji dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ternyata ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam Al-Hadis. Artinya tidak sama. Ibadahnya masih kecampur dengan bid'ah, khurafat, syirik, tahayul, tukon, dengan keyakinan yang tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Hadis. Itu tidak boleh. Walillahi dinul khalis, bagi Allah adalah agama yang murni. Artinya siapa saja yang beribadah sesuai dengan tuntunan kitab suci Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadis, itulah yang diterima oleh Allah. Sedangkan yang tidak sesuai, meskipun dia sudah beribadah, meskipun dia sudah pergi ke tanah suci Mekah dan Madinah, melaksanakan ibadah haji berkali-kali, juga ibadah umroh berkali-kali, tapi tidak sesuai dengan agama Allah, kitab suci Allah, karena tidak pernah mengkaji kitab suci Allah dan sunnah Nabi Al-Hadis, akhirnya ya ibadahnya tidak sesuai, tidak murni, masih dicampur dengan bid'ah, khurafat, syirik, tahayul, kepercayaan, kejawen dan lain sebagainya, macam-macam. Nah ini nggak boleh, harus apa adanya. Katakanlah kalau memang di situ tuntunannya membaca Bismillah, ya seperti wudu, Nabi mengajarkan tawaddu Bismillah, membacalah dengan baca Bismillah, bacalah dengan bacaan Bismillah. Jadi kalau wudu itu Nabi mengajarkan supaya kita baca Bismillah. Ya kita ya baca Bismillah. Gak usah ditambah-tambahi dengan kalimat-kalimat yang lain, meskipun itu baik. Karena di dalam agama ini sesuatu yang ditambahi itu malah tidak baik. Tapi kalau di dalam dunia ditambahi tapi tetap baik, ya itu malah bagus. Kalau kita sekolah malah mungkin kita bisa dapat nilai baik, atau kalau kita sudah menemukan obat-obat termasuk virus ini, wah kita jadi orang kaya, penemuan baru yang bermanfaat. Tapi kalau dalam agama penemuan baru itu malah justru yang tidak baik. Jadi dalam beribadah ini kita harus murni apa yang diajarkan oleh Nabi. Caranya Nabi itu yang kita ikuti, meskipun berganti zaman, meskipun berganti presiden, meskipun berganti tahun, ya tetap sampai kapan? Sampai akhir dunia, sampai hari kiamat. Jadi kalau kita ditunjukkan ke dalam jalan yang lurus, termasuk kita adalah orang yang beruntung. Artinya otomatis kita akan bisa beribadah dengan benar. Jalan yang lurus itu yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Ya, jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat, jalannya orang-orang yang telah kau beri hidayah. Nikmat Allah berupa hidayah Allah, petunjuk Allah, agama Islam yang berdasarkan kitabillah, kitabnya Allah yaitu Al-Quran, wa sunnati Nabi, dan sunnahnya Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Hadis. Mati sewaktu-waktu, risikonya kita akan mau tidak mau
akan dimasukkan dalam surga. Oh, dimasukkan surga kok nggak mau, umpamanya nggak mau diseret kita ini. Apa iya masuk surga itu sampai diseret-seret? Ya nggak mungkin, karena baunya surga itu perjalanan 1000 tahun itu masih kelihatan, masih terasa baunya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Selain atau bukannya al-maghdub, orang yang orang yang dimurkai, orang yang dimarahi, yang dimurkai alaihim atas mereka. Orang yang dimurkai atau yang nanti akan mendapatkan marah dari Allah dan malaikat Allah dan semua makhluk Allah, bisa akan memarahi orang tersebut adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang di luar orang iman, artinya orang-orang yang kufur kepada Allah, kufur diajak untuk netepi agama Allah tidak mau, alasan-alasan ya. Saya ntar sok nanti aja ya, kalau sudah tua ya. Wah, kalau beribadah nunggu tua itu salah Bapak Ibu sekalian, karena orang sudah tua itu fisiknya lemah ya. Nggak mungkin bisa kuat. Mumpung kuat ya kita, mumpung masih muda ya, mumpung masih sehat, kita pergunakan untuk beribadah. Jangan nunggu tarsok tiba-tiba nanti mati sewaktu-waktu, kita menyesal. Waladhdallin, dan bukannya jalannya orang yang telah kau sesatkan. Orang yang tersesat adalah ya termasuk orang-orang yang tidak ditunjukkan dalam jalan yang benar ya. Dia sudah beribadah tapi ibadahnya salah. Dia sudah berjalan jauh tapi kesasar ya. Ibarat mau ke Surabaya tapi salah belok, yang larinya ke arah Tangerang. Tangerang lurus terus akhirnya sampai ke Lampung terus akhirnya sampai ke Padang ya. Nyampe ke Padang baru tanya, Pak, jalan Pacar Keling itu di mana, Pak? Jalan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Wah, Bapak ini salah. Ini sudah nyampe di Padang, Bapak nanya Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Ya enggak, wah ini jauh, tersasar jauh Bapak ini sudah, sudah. Balik kanan Pak, supaya Bapak balik lagi, jalannya enggak ditunjukkan jalan. Nah kalau kita sudah ditunjukkan kemudian kita tidak mau terus jalan terus ya, tersasar terus ya. Tapi kalau kita sudah ditunjukkan, jalanmu salah, kemudian kita balik kanan, kemudian kita ngikutin petunjuknya. Kemudian tiba-tiba belum sampai jalan, kemudian sampai tujuan dia sudah mati. Bapak Ibu sekalian, ya, meskipun kita sudah tersesat jauh, kemudian ditunjukkan di dalam jalan yang benar, kemudian kita belum nyampe, kemudian tiba-tiba mati, kita akan mendapatkan surga. Kenapa? Karena kita sudah mau ngikutin petunjuk ya, dari orang yang menentukan. Kalau di sini kita sudah mengikuti petunjuk dari Allah, setelah kita mengaji kita akhirnya jadi insaf, jadi orang iman, jadi orang yang bertakwa kepada Allah ya. Belum sampai sempurna ibadahnya kok mati, meskipun belum mengamalkan, baru mengaji, itu sudah dihukumi jadi orang iman, dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, supaya kita tidak tersesat di tengah jalan seperti orang yang tadi mau ke Surabaya tapi larinya ke arah ke Lampung ya, sampai ke mana, sampai jauh sekali. Ibadah kita ini supaya tidak tersesat, baik ibadah kita ini nyampe ke surga, ibadah kita diberikan pahala, tidak ada cara lain kecuali kita kembali kepada Allah dengan cara mengkaji kitab sucinya Allah dan mengkaji kitab suci
Rasulullah SAW, yaitu al-hadis. Insya Allah nanti kita juga akan kita kaji beberapa hadis-hadis yang meskipun tidak semuanya, tapi yang penting-penting nanti kita akan kajikan lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya kiranya waktunya sudah siang, maka pengajian pada pagi hari ini kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.